bisa aja saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, bisa aja memang saya berpikir nggak ketemu gitu. Jadi tanda menurut saya kalau 3 kali atau lebih itu tanda, tapi dalam waktu seminggu itu berturut-turut biasanya. Iya. Malam ini, besok malam, besoknya lagi itu, oh ini tanda. Cuma pada waktu mimpi itu apa di mimpi? Ya, tapi kalau Yubi Sister sendiri, terakhir ada mimpi terburuk nggak yang dialami? Pernah dibawa ke paranormal gitu nggak, ke dukun? Pernah. Sering. Oh, waduh. Sering. Sering ya? Iya. Tapi malah sakit. Dikasih apa aja sama ini? Itu dikasih air, kadang ini waktu itu keris itu dimasukin dalam air lalu disuruh diminum. Keris. Iya. Terus? Iya, ini disuruh mandi pakai kembang. Ya saya ikut aja karena saya pengen sembuh. Itu bukan ngusir jin ya, manggil jin jadinya ya? Iya. Setelah menonton acara Pak Ustadz Danu di Siraman Kolbu bahwa itu musyrik semua. Iya, baru tahu alhamdulillah lah. Insya Allah nasuha tobatnya. Pak Ustadz, ini di rumah. Iya. Selain tadi mendoakan diri sendiri, apalagi yang harus dilakukan Pak Ustadz? Tetap sholat yang baik, tertib 5 waktu, kemudian baca Quran, niatnya satu lillahi ta'ala. Jangan baca Quran, umpamanya Mas Adam, kondisi nggak punya uang, terus dengar kata Ustadz tuh baca surat ini, nggak usah diikutin itu. Karena itu bukan lillahi ta'ala, itu hanya duniawi. Jadi kalau duniawi itu tidak diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu. Duniawi itu ikhtiar. Bukan dengan membaca itu ikhtiar, bukan. Itu harus ada dalilnya. Dalilnya dari hadis nggak ada, jadi harus dipahami yang begitu itu hanya untuk seperti angin surga, jangan dikerjakan Mas Sadam ya. Iya, jadi sholat yang tertib, kemudian ya, mudah-mudahan lebih nyaman, kemudian baca Quran karena Allah aja sudah. Iya. Kemudian ya lillahi ta'ala, kemudian sayang orang tua, sayang istri, mudah-mudahan dengan baiknya Mas Sadam ini pada Allah, kemudian berbuat baik beneran, mudah-mudahan rezekinya mulai dituntun oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi Amin ya Allah. memang diceritakan dalam salah satu ayat Quran, wa fis sama'i rizqukum. Jadi diceritakan bahwa di langit ada jalan rezekimu. Jadi rezekinya Mas Sadam ini bisa ada, di langit sudah ada. Bagaimana caranya rezeki itu datang? Diterangkan di ayat yang lain, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka senantiasa berbuat baik di dunia. Jadi berbuat baik itu bisa menjadikan Allah melapangkan rezeki kita. Jadi nggak cuma Mas Adam, semuanya. Iya. Ya, salah satunya itu. Matamu lebih bernyawa loh. Ya Pak Ustadz ya, saya nggak Iya. tahu apa. Saya sih orang awam melihatnya matamu lebih bernyawa dari pertama kali datang gitu. Tadi linglung ya Bu ya? Iya. Sekarang udah lebih bernyawa ya? Iya. Ya udah, semoga istrinya tetap satu ya. Amin. Jangan gara-gara udah nggak linglung nyari istri kedua Pak Ustadz, nanti bahaya. Ya udah, Iya. cepat sembuh ya Mas Adam. Ibu panjang umur, sehat-sehat terus ya. Ya didampingi juga Mas Adamnya ya. Ya silakan Ibu sama tim saya nanti. Ya silakan, hati-hati Ibu. Ya makasih Mas Adam. Makasih. Jemput. Ya pemirsa, satu narasumber telah bertemu dengan Pak Ustadz dan kita akan bertemu dengan narasumber yang kedua. Untuk itu tetap di Rahasia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Rahasia Batin, masih bersama dengan Ustadz Danu. Dan Pak Ustadz, sekarang Robi ingin bertanya tentang mimpi. Karena narasumber kita yang kedua kebetulan ada hubungan dengan mimpi. Pak Ustadz, dalam Islam sendiri bergantung pada mimpi atau sekedar menanyakan arti mimpi. Misalkan saya punya mimpi ini, Pak Ustadz artinya apa ya? Itu kira-kira hukumnya apa sih Pak Ustadz? Sekedar nanya aja. Iya, gini. Sebenarnya mimpi itu memang sesuatu yang terakomodir dari cara orang berpikir. Itu yang pertama. Jadi kalau dia itu sudah memasukkan beberapa memori dalam otak, itu biasanya mimpinya ya begitu-begitu, kurang lebihnya. Tapi ada beberapa mimpi yang saya mengamati, tetapi saya tidak ahli mimpi. Jujur saya tidak ahli mimpi. Saya biasanya ngamatin kalau dia mimpi sekali, 2 kali, 3 kali, paling tidak 3 kali dia mimpi bersamaan dalam waktu 1 minggu. Ya. Ini tanda biasanya. Cuma saya tidak tahu tandanya itu apa. Maksud saya bilang tidak tahu itu kan begini. Bisa aja saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Bisa aja memang saya berpikir nggak ketemu gitu. Jadi tanda menurut saya kalau 3 kali atau lebih itu tanda. Tapi dalam waktu
Seminggu itu berturut-turut biasanya. Iya. Malam ini, besok malam, besoknya lagi itu, oh ini tanda. Cuma pada waktu mimpi itu apa di mimpi? Ya, tapi kalau Yubi Sister sendiri, terakhir ada mimpi terburuk nggak yang dialami? Ada mimpi apa yang ternyata, oh betul ya tandanya dari sini ternyata begini-begini diurutin gitu. Iya. Iya. Kalau aku pribadi sempat hanya yang dikasih mahkota dan dikasih senyuman sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Itu aja sih. Dan itu dari yang mahkota sampai ke yang berikutnya itu agak nggak begitu jauh banget lah. Oke. Dan itu aja sih. Ini Ratu Kalau ya? Terakhir mimpi aku pribadi. Oke. Nah ini ternyata ada korelasinya pemirsa antara bintang tamu kami dengan narasumber yang kedua Pak Ustadz. Karena yang satu ini juga kerap bermimpi tentang Nyi Ratu Kidul. Sesungguhnya apakah sosok beliau ini memang ada atau tidak? Nanti kita minta penjelasan dari Ustadz Danu ya. Untuk itu langsung saja bertemu dengan narasumber yang kedua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu silakan di sini sama Mas Robi. Ibu siapa namanya boleh tahu? Ibu Ning Kindardiati Ibu Ning asalnya dari mana Ibu dari Ning? Purwokerto. Purwokerto. Naik mobil ke sini atau pesawat atau Naik kereta api. oh naik kereta api ya. Robi, Mas Robi boleh lebih dekat? Nggak takut kan sama Mas Robi? Enggak, Sama Pak Ustadz takut nggak? cuma deg-degan dari tadi. Jangan deg-degan ada istrinya. Ya udah, boleh ya ceritakan tentang mimpi-mimpi ini. Apa betul yang Mas Robi tadi sampaikan ada hubungannya dengan Nyai Ratu? Silakan Ibu. Iya. Saya waktu itu berjanji ya pingin bertobat waktu itu. Saya berjanji pingin bertobat karena waktu saya muda saya sering ikut tenaga-tenaga dalam perguruan-perguruan, terus dari orang-orang pintar juga saya banyak dikasih itu waktu itu. Setelah saya berjanji saya bertobat waktu itu, malah saya dikasih kayak sakit kedinginan, takut masuk rumah, tidak bisa tidur. Itu sering mimpi-mimpi yang saya dipersembahkan, termasuk saya orang-orang yang dipersembahkan ke Nyai Roro Kidul waktu itu. Terus saya sering dikejar ular, dikejar monyet, dikejar ular yang ada mahkotanya gitu. Saya pokoknya banyak lah saya sering kayak gitu. Terus pernah juga saya kalau yang nyata saya tidur di pinggir jalan lagi naik motor tiba-tiba ngantuk luar biasa tidur di situ langsung. Saya juga pernah terus pokoknya. Ya. Terus yang asli di rumah juga tiba-tiba pas suami mau pulang, waktu itu suami di Jakarta, saya kan mau bukain pintu gitu pulang gitu, nanti udah ada ular, udah kalajengking di depan pintu gitu. Itu asli kalau itu. Nggak hanya Ibu aja yang melihat, suami juga melihat? Iya, suami juga Oke. melihat. Itu udah ini berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, udah 10 tahun Iya. teror ini. Iya ya. Lanjut Bu, terus. Gak apa-apa, tarik nafas. Mau minum dulu? Gak apa-apa, mau minum dulu? Enggak. Iya. Ibu masih di Iya. sini kan? Masih sama Mas Robi kan? Iya, Mas. Iya. Ya, Sadar cuma- ya, sadar. Oke, Iya. lanjut terus. Ibu masih di sini nggak? Iya, masih. Ya. Ya, saya Kenapa kok cuma- jadi seperti terdiam begini, kayak nggak boleh ngomong gitu? Apa rasanya emang? Enggak. Gimana sih saya Trauma? kadang-kadang ya trauma terus sering dibikin blank gitu. Ini apa? Saya sering lupa gitu. Ya, yaudah. Yang parah itu saya sering lupa ingatan gitu. Ya Tiba-tiba nggak apa-apa, pelan-pelan kayak- Mas Robi aja yang nanya kalau gitu ya. Iya. Tadi kan katanya menekuni beberapa ilmu Iya. sejak usia remaja atau sudah menikah? Iya. Sejak remaja. Sejak SMA kelas S- 2 saya Oh. udah mulai Ibu ikut bela diri waktu itu? ya kayak pernafasan kayak gitu. Lama-lama musrik ya? Iya. Nggak sadar terlalu jauh Terus, cari ilmunya ya? Iya, dari ada yang ngasih itu yang dari istilah kayak kejawen itu juga ada. Emang Ibu melakukan pertapaan gitu, misalkan di daerah pantai selatan kayak gitu-gitu? Enggak, Oh, enggak. enggak cuma kayak suruh misalnya ritual misalnya sebelum makan kamu saya dikasih doa-doa yang
ada kini dan sebagainya kayak gitu-gitu, bukan dari ya Allah ya Rabb maaf. Saya nggak, udahlah saya nggak mau. Iya, iya, iya. Malu ya Iya. kalau inget-inget Iya. ya. Nggak apa-apa. Saya niat udah bertobat. Saya bertobat yang sesungguhnya. Saya nggak mau yang hal seperti ini lagi. Ya. Ya. Oke, terakhir pertanyaan